الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك المغفر الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta bagi sekalian alam. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, tajuk kitab yang kita pelajari hari ini di muka surat 843. Di beberapa muka surat atau beberapa halaman akan khatam kitab ini, dan khatamnya kitab ini berharap kita adalah salah satu di antara orang-orang yang Allah Ta'ala berkenan untuk bersama dengan para wali, bersama dengan para syuhada, para solihin, bahkan para nabi dan para mursalin. Karena sanad dari kitab ini adalah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala alaih, dan kita turut serta untuk mempelajari, juga memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Dengan pertolongan Allah Ta'ala semampunya kita mengamalkan. Walaupun tidak dapat semua, tetapi tidak kita tinggalkan semua. Diingatkan oleh Allah dari sebagian ilmunya untuk memandu kehidupan kita kembali kepadanya. Di pertemuan yang telah berlalu, sebagai kesimpulan ya, tentang Islam dan iman, ya, di mana Islam artinya berserah, dan Islam itu juga artinya jalan keselamatan. Iman pula artinya adalah keyakinan. Bagaimana orang itu akan selamat jika tidak yakin dengan jalan yang ditunjukkan. Begitu juga bagaimana orang akan berserah jika ia tidak yakin kepada Tuhan. Oleh itu, orang yang iman, insya Allah, Allah pandu untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dan orang Islam pula, insya Allah, iman yang ada di dalam hatinya akan bertambah subur,
akan bertambah kuat dengan amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dalam rukun Islam, termasuk cabang dan juga furu' ataupun pengembangannya. Kemudian iman dan Islam ini akan tambah kuat apabila naik kepada peringkat ihsan. Karena ihsan ini pandangannya sudah bukan karena makhluk, bukan karena manusia, tapi sudah mulai memandang kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Jika belum mampu memandang Allah yang bersifatkan laisa kamitslihi syai'un, sekurang-kurangnya merasa dipandang oleh Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Saya ulang, jika belum mampu memandang Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Sekurang-kurangnya merasa dipandang oleh Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Mendatangkan rasa atau didatangkan oleh Allah rasa dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, bahkan merasa selalu didampingi oleh Allah, juga merasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, disihatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan Allah selanjutnya. Mengikut apa yang kita rasa dan mengikut semua yang kita terima adalah Allah. Nah, ihsan inilah yang sekian ratus muka surat kita telah pelajari mengikut tajuk dan temanya, mengikut pembahasan dan penjelasannya, mengajari kita untuk naik ke tingkatan, ke peringkat, ke derajat ihsan. Bukan hanya terhenti iman dan Islam, tapi adalah ihsan. Saat orang sudah berada di tingkatan itu, cara pandangnya sudah sangat luas. Bukan pandang ke dunia atau ke akhirat saja, tapi sudah pandang ke Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat. Sebagaimana di dalam suratul Fatihah, kita baca ayat Maliki Yaumiddin. Allah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Itulah yang dipandang oleh orang-orang yang berada di tingkatan ihsan. Ketika terjadi kesilapan, ia merasa bahwa inilah manusia yang tidak sempurna. Ketika mampu melakukan kebaikan, inilah Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk kepada hambanya. Ketika melihat kejadian itu berlaku kepada orang lain, adanya kesilapan dan kesalahan, keluar dari hatinya atau lisannya dalam bentuk doa karena menyayangi kepada hamba-hamba Allah lainnya yang sedang jatuh atau yang sedang berlaku salah ataupun yang sedang bermaksiat ataupun berlaku kejahatan. Apabila melihat orang lain pula mendapatkan nikmat ataupun buat kebaikan, diberi kemampuan oleh Allah untuk buat baik, ia merasa ikut gembira, ia merasa ikut senang, ia merasa ikut bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadanya orang-orang yang baik, dan semoga dapat meniru kebaikannya. Kita itu tidak dapat menentukan ketemu siapakah kita selepas ini, melakukan apakah kita selepas ini, terjadi apakah selepas ini, dirahasiakan oleh Allah. Yang merahasiakan itu Allah,
yang kita jadikan ketergantungan juga harus Allah. Dengan demikian, naiknya tingkatan seorang hamba di atas iman dan Islamnya, semoga saya muslimin dan muslimah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala masuk ke pintu ihsan, bahkan bukan hanya di pintunya, tapi berada di dalamnya, hinggalah keluasan hati kita, cara memandang hidup adalah Allah segala-galanya. Di muka surat 843, aduhai, aku sungguh kasihan kepadamu, hendaklah engkau berasa malu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, la antasma'a birojulin khairun min anta'tiyahu, wala anta'tiyahu khairun min ayyatakhbaruhu, fa idza khabartahu maqattahu wa maqatta amalahu. Yang artinya, demi Allah, pendengaranmu tentang seorang lelaki adalah lebih baik daripada engkau mendatanginya. Dan demi Allah, kedatangan engkau kepadanya adalah lebih baik daripada engkau menelitinya. Karena apabila engkau menelitinya, maka engkau akan membencinya dan membenci perbuatannya. Titik. Muslimin muslimah rahimakumullah, secara umum terlebih dulu, ya. Pertama, secara umum kita pandang Allah itu adalah zat yang baik dan tidak pernah tidak baik. Sekali lagi, kita harus pandang Allah itu Tuhan yang maha baik dan tidak pernah tidak baik. Artinya selalu baik dan kebaikannya selalu dirasakan oleh hamba-hamba yang bertuhankan Allah, yang menuhankan Allah, yang sememangnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Yang kedua, setelah yang pertama ini dapat kita fahami bahwa Allah Tuhan yang maha baik dan tidak pernah tidak baik, kemudian kita pandang ciptaannya. Pasti ciptaan tidak sama dengan yang maha menciptakan. Yang maha menciptakan itu selalu baik. Yang diciptakan belum tentu selalu baik. Kadang baik, kadang tidak baik. Sifat jamalnya Allah atau sifat cantiknya Allah, sifat bagusnya Allah, sifat baiknya Allah itu berkenan menutupi keaiban-keaiban hambanya, berkenan menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Andaikan diangkat di dunia ini sifat jamalnya Allah, kemudian nampak keaiban-keaiban setiap hamba, setiap manusia, termasuk juga setiap jamaah halaqah, jamaah Fathur Rabbani, pasti dan bisa dipastikan, walaupun pasti bahasa saya bukan karena mendahului takdir Tuhan, tetapi karena kebiasaan, adalah saling membenci, bukan saling menyayangi. Karena setiap orang melihat keaiban orang lain tentu bertentangan dengan hatinya. Contoh, E dengan B. E melihat keaiban, kekurangan, kejahatan B. Sedangkan E hatinya suka kebaikan. Berarti ketika melihat ketidakbaikan, dia tidak suka. Otomatis E tak suka B. Begitu juga sebaliknya. E punya kesalahan, punya kejahatan, dilihat oleh B. Sedangkan B punya hati, hatinya inginkan kebaikan, melihat E buat tidak baik, pasti B tidak suka kepada E. Berarti E dan B, E tak suka B, B tak suka E. Kenapa? Karena melihat kejahatannya. Kemudian Allah Tuhan yang empunya punya kebaikan, menutupi keaiban-keaiban hambanya.
Melihat B yang nampak kebaikannya karena keaibannya ditutupi oleh Allah. Akhirnya suka kepada B. Begitu juga B melihat kepada keaibannya ditutupi oleh Allah. B melihat kepada yang dilihat adalah kebaikannya. Maka B pun suka kepada Akhirnya dan B bisa tolong-menolong, bantu-membantu, bisa bersahabat, bisa berkawan, dan bisa saling berkomunikasi. Berarti nikmat dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita adalah Allah berkenan menutupi kekurangan dan keaiban ataupun kesilapan dan kejahatan yang berlaku dalam diri kita. Baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah, keaiban hati ataupun keaiban fisik. Barulah kita masuk ke dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengelak dari pertemuan yang Allah menghendaki kita untuk bertemu. Walaupun kita itu kadang tidak ingin bertemu, tapi jika Allah menghendaki untuk bertemu, akan bertemu. Orang yang sedang ada masalah, kemudian saling membenci, ia tidak ingin untuk ketemu. Ketika kenduri kendara, umpama hari Ahad seperti ini, sebelum dia turun dari kereta, dari tempat parking, dia sudah pandang ada orang yang saya benci tak? Kalau ada, dia tak akan turun dari kereta itu, melainkan dia nampak orang itu sudah naik keretanya dan pulang. Maka dia mengawasi terlebih dulu dan memperhati. Dia pun lihat orang yang dia tak suka itu sudah naik keretanya. Baru dia turun. Ternyata orang yang naik kereta yang ia benci itu tadi patah balik karena ada barang yang tertinggal. Kebetulan barang yang tertinggal itu adalah di meja yang ia sedang duduk. Mau tidak mau terjumpa. Allah yang atur perjumpaan itu. Berarti manusia boleh merancang, tapi tidak dapat menentukan. Seakan-akan boleh mengelak dari sesuatu yang tidak diinginkan, tapi jika Allah Ta'ala menentukan, maka akan bertemu juga. Nah, hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW mulai dari mendengar, kemudian datang, kemudian meneliti. Ada 3. La antasma'a, 2 la anta'tiya, 3 antakhbaru. Ada 3. Mendengar cerita orang lain itu lebih baik daripada mendatangi. Apa maksudnya? Kalau mendengar saja berarti punya peranan adalah telinga yang berkemungkinan bila baru mendengar dan ia tidak mengenali, maka ia tidak menganggap perkara yang penting dalam hidupnya. Contoh, puan-puan dapat cerita tentang seseorang yang puan-puan tak kenal. Tentu puan-puan tidak begitu menganggap, tidak begitu mengambil perhatian. Bahkan bisa dikatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab yang diceritakan itu tidak dikenali. Dan itu lebih baik dibandingkan dengan apabila kita mendatangi. Artinya ada pertemuan. Kalau ada pertemuan, berarti akan ada perkenalan. Dan itu pun lebih baik, karena ketika baru perkenalan, yang terlihat adalah yang nampak, yang tidak nampak, tidak kelihatan. Itu lebih baik dibandingkan dengan antakhbarahu, yang mula mencari-cari kabar, ataupun mula mencari-cari berita, ataupun mula menelitinya. Karena apabila mencari kabar, kemudian meneliti,
sudah pasti akan menemukan kekurangan-kekurangan pada orang lain. Jadi, dalam hadis ini, manusia tidak dapat mengelakkan dari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dipulangkan kepada kita, bagaimana kita menyikapinya. Antara mendengar, mendatangi, ataupun meneliti. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendengar cerita, jadikan sebagai pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Andaikan dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bertemu, ya, contohi kebaikannya, dan tidak atau jangan untuk mencari-cari kesalahannya, karena setiap orang akan ada kesalahannya. Jangankan ke orang lain, pada diri kita sendiri. Maka jangan cari salah orang, tapi cari salah pada diri kita sendiri. Sebagai pengembangan dari itu, muslimin dan muslimah rahimakumullah, kadang seseorang yang berada dalam kesedihan terucap dalam lisannya, salahku apa sehingga orang buat aku begini. Ya. Muslimin muslimah sudah berobat, pergi hospital, sudah berpindah-pindah dokter, hospitalnya pun sudah bertukar-tukar, tapi rasa sakitnya masih diderita. Ya. Bahkan semakin merasa tertekan karena hasil diagnosa atau hasil penelitian dokter E dengan hasil penelitian dokter B berbeza. Dokter E mengatakan sakitmu itu ini, dokter B mengatakan sakitmu itu ini. Antara E dan B berbeza diagnosa, berbeza hasil penelitiannya. Kemudian dirasakan oleh pesakit, ya, sebenarnya saya ini sakit apa? Kata dokter E ini, kata dokter B ini. Kemudian cari alternatif dokter ketiga. Dokter ketiga pun analisanya berbeza lagi. Akhirnya bertambah tekanan lagi. Sebenarnya sakit saya ini apa? Sudah 3, 4. Pergi ke dokter yang keempat, didiagnosa lagi, diteliti lagi dengan alat, dengan bantuan alat MRI ataupun CT scan. Dokter keempat mengatakan semua bagus, tidak ada apa-apa masalah dalam tubuh kamu. Bukan puas, tapi malah tertekan. Bertambah tertekan. Dokter 1, 2, 3 sakit saya di sini, di sini, di sini. Dokter 4 katanya saya itu tidak sakit, semuanya elok saja. Masih tidak puas lagi. Kemudian cari perobatan alternatif. Ketika cari perobatan alternatif, arahnya sudah beda dengan perobatan medis, mulai mencari-cari orang. Oh, kamu ini dibuat oleh orang. Ya. Kemudian dipulangkan kepada dirinya, salahku apa? Orang buat saya begini. Ya. Apabila sudah seperti itu, tanya salahku apa? Pengajian Fathur Rabbani harus sama-sama dijiwai. Salahku apa? Jawab sendiri, banyak salahnya. Yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Jawaban banyak salahku itu sebenarnya adalah untuk kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari rendah diri di hadapan Allah itu adalah berserah diri kepada Allah. Saat sudah mulai berserah diri kepada Allah, rasa tidak puas, rasa sakit itu akan terobati dari dalam dirinya. Melalui apa? Melalui istighfarnya, melalui zikirnya. Bahkan juga muslimin muslimah melalui sedekahnya. Sedekah itu jangan dipandang hanya uang saja, puan-puan. Termasuk puan-puan baca Fatihah dihadiahkan kepada guru yang mengajar puan-puan sekolah rendah dulu. Itu termasuk sedekah. Ya. Puan-puan ya, ingin sedekah dalam bentuk harta, ya. Minta maaf saya terus
guna bahasa tak ada, ya, ataupun sedikit jumlahnya, ya. Sedekahlah dalam bentuk doa. Puan-puan coba ingati yang mengajar ABC dulu, cikgu siapa? Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah untuk cikgu yang mengajar saya ABC. Andaikan lupa namanya karena sudah sekian puluh tahun lamanya, ya secara global saja yang mengajari saya ABC. Kadang-kadang itu terlupa, termasuk juga saya. Seakan-akan boleh baca itu tiba-tiba, padahal dulu merangkak-rangkak membaca, dan itu ada yang menuntunnya. Dan itu yang sangat berjasa, yang punya jasa terhadap diri kita. Kemudian saat kita berada dalam kesulitannya, ya, kita sedekah Fatihah, ataupun kita sedekah Al-Ikhlas, ya, kepada mereka. Itu juga merupakan obat. Jadi obat bukan hanya yang kita beli dari farmasi ataupun yang diberikan oleh dokter ataupun yang dibekalkan oleh hospital. Tetapi termasuk juga obat adalah kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan untuk kita sedekahkan kepada orang lain. Maka proses untuk menuju kepada ketenangan, atau orang awam sebut proses untuk menuju kepada kesembuhan, ya, ini peratus besarnya adalah dari dalam dirinya. Tentang obat, ya, adalah merupakan faktor penunjang, suplemennya ataupun sebagai tambahan. Utamanya adalah dari diri kita sendiri. Nah, saya menjelaskan seperti ini karena kita itu ada remote control, ya. Remote control di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu ada zahir, ada batin. Contoh, puan-puan, saya pukul orang dengan tangan saya. Sudah pasti dia yang saya pukul akan memukul saya. Karena saya lakukan pukulan kepadanya dan dia akan membalas pukulan kepada saya. Mungkin saya memukul satu, yang membalas memukul dua atau tiga. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idha khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Orang buat baik, ya, kita balas dengan kebaikan. Orang buat jahat ke kita, kita boleh balas, tapi satu dibalas satu. Jangan berlebihan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ruang untuk membalas secara fisik. Tapi Allah juga menyebutkan, wa anta'fu, jika kamu memaafkan itu adalah lebih baik. Sekarang kita bicara secara umum. Kita sakiti orang, orang akan menyakiti kita. Kita pukul orang, orang akan pukul kita. Saya bicara tentang fisik. Kemudian kita perdalam, kalau kejahatan itu dilakukan oleh hati, maka remote kontrolnya akan sampai kepada hati orang yang kita buat dia sakit hati. Sehingga ketika kita itu sakit ataupun ketika kita itu sedih, ya, jangan cari salah orang, tapi kita cari dalam diri kita sendiri. Postmortem mulai secara zahir, apa yang saya lakukan ke orang lain? Saya pukul orang? Tidak, ya. Saya cubit orang pun tidak. Postmortem yang lebih dalam lagi, mungkin dari hati saya yang tidak baik, yang belum baik, yang kurang baik. Kemudian kita perbaiki. Saat kita perbaiki, maka akan terjadi perbaikan kepada orang lain secara otomatis. Saya ulang, akan terjadi perbaikan kepada orang lain secara otomatis. Kenapa saya katakan secara otomatis? Karena Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha adil. Maka tidak perlu kepada kita memperbaiki orang lain, lupa memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kita perbaiki pada diri kita, otomatis Allah akan memperbaiki orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan puan-puan jangan terlalu jauh pandangannya. Di tengah-tengah keluarga kita sendiri, siapa di antara sekian ini yang tidak pernah punya masalah dengan suaminya? Ya. Saya kira dan purata alias rata-rata pernah ada, entah itu dirasa besar ataupun kecil,
berbeza pendapat ataupun pandangan, ya, ada dan terjadi. Begitu juga kepada anak-anak. Ya. Seorang istri hendak memperbaiki suami, kesulitan. Suami pula akan memperbaiki istri yang mungkin, ya, terjadi sesuatu yang tidak baik. Begitu juga kepada anaknya. Terlebih dulu adalah pada diri kita sendiri. Itu pun, Masya Allah, kita sudah memperbaiki pada diri kita, tapi sekitar kita belum baik. Jangan kecewa. Kembali kepada ayat Al-Quran, bagaimana baiknya para nabi dan para rasul, Allah tetap menguji orang-orang di sekitarnya juga masih berbuat yang tidak baik kepadanya. Bukan hanya orang yang di sekitarnya, tetapi di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh, bagaimana kisahnya Nabi Lut, bagaimana kisahnya Nabi Hud, bagaimana kisahnya Nabi Ayub, ya, dan beberapa kisah nabi-nabi yang lain. Sudah baik, sangat baik para nabi dan para rasul, tapi Allah menguji orang-orang yang di sekitarnya. Maka pada saat kita memperbaiki pada diri kita sendiri, satu, insya Allah Allah akan perbaiki orang yang di sekeliling kita. Dan pada saat kita memperbaiki diri kita, ternyata masih ada yang memusuhi kepada kita, itulah cara Allah menaikkan derajat hambanya dan menguatkan keimanan hamba-hambanya. Nah, kembali kepada hadis ini, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ada orang itu bahasa Indonesianya kepo, ya. Kepo itu ingin tahu, ya. Ingin tahu orang. Semoga jamaah Fathur Rabbani tidak seperti itu. Tak perlu ingin tahu orang, ya. Kalau ingin tahu, jangan ingin tahu orang, ingin tahu Tuhan, ingin tahu siapa Allah. Itu jauh lebih bagus. Allah itu siapa, ya? Cari sampai menemukan. Sudah menemukan pun masih dicari-cari lagi. Allah itu siapa, ya? Contohnya, kita cari Allah dalam Asmaul Husna. Allah itu siapa? Ar-Rahman. Masih kurang puas lagi. Allah itu siapa? Ar-Rahim. Allah itu siapa? Al-Malik. Allah itu siapa? Al-Quddus. Kita akan mendapati jawaban-jawaban bahwa Allah itu baik, baik dan baik dengan sifat Asmaul Husnanya. Coba kita bandingkan dengan kita cari tahu orang, umpama Usman atau Ahmad. Ahmad itu siapa? Mungkin pertama kita mendapatinya dia adalah orang baik, dia orang kaya. Lagi kita cari lagi, Usman itu siapa? Oh, istrinya itu orang sana, anaknya sekian. Kita cari tahu lagi, Usman itu siapa? Nanti ujung-ujungnya itu kita akan menemukan kelemahannya. Itu manusia. Tapi kalau kita ingin cari Allah, kita akan menemukan kesempurnaan dan kesempurnaannya. Maka yang biasa kepo, ya, itu kita cari Allah, jangan cari makhluk. Kita cari tahu tentang Allah. Ya. Kita cari tahu tentang Allah, bukan kita cari tahu tentang makhluk. Jika Allah memberitahu kepada kita tentang makhluknya, jadikan sebagai pelajaran kepada kita untuk melangkah berikutnya. Di bawahnya, zaman ini mempengaruhi sebagian besar makhluk mengenai rasa cenderung dan tertarik. Engkau harus menebus zahir menuju kepada batin. Kunci pada pintu rosak yang disandarkan dan tidak patut kecuali untuk kayu bakar. Saya teruskan sampai satu penggal. Seorang mukmin di dunia adalah malaikat, dan di akhirat juga adalah malaikat. Dia mengamalkan ibadah dan menjauhi maksiat baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Dia membenci dan menceraikan dunia, sedangkan dunia di belakangnya menyumpah serapah. Titik. Menarik untuk dijadikan kajian, tapi sebelum kita jadikan kajian adalah jadikan sebagai pengajaran, ya. Siapa yang bisa lari dari zaman?
Dan siapa yang bisa membuat pilihan untuk berada di zaman yang mana? Tidak bisa, tidak akan dapat. Ya. Kita harus berada di era milenium di tahun 2020 ke atas. Kita harus berada dalam dunia teknologi. Kita harus mengikuti ya, IT dan perkembangan teknologi masa kini. Sehingga kita tidak lari dari zaman, tapi kita berlari bersama dengan zaman. Dalam penggal ini disebut tentang zaman. Kita itu tidak lepas ya. Satu makan, dua zaman. Ini bahasa Arab. Dua-duanya asalnya bahasa Arab. Kalau terus puan-puan terjemah dalam bahasa Melayu nanti salah. Zaman itu adalah waktu. Makan itu adalah tempat. Nah, ini bahasa Arab ya. Zaman dan makan. Makan tidak dijadikan bahasa Melayu. Zaman dijadikan bahasa Melayu. Karena makan sudah ada persamaannya. Apa? Makan itu bahasa Melayu adalah memasukkan makanan ke mulut kita, namanya makan. Sedangkan makanun dalam bahasa Arab itu adalah tempat. Kita tidak terlepas dari waktu dan tempat. Dan Allah yang menentukan kita di mana dan di waktu bila. Seperti sekarang. Puan-puan berada di mana tempatnya dan di waktu bila adalah waktunya. Saya bawakan kisah zamannya Nabi Sulaiman. Ya, ini sebelum saya menjelaskan penggal ini, saya dahului kisahnya dulu. Ada muridnya Nabi Sulaiman itu berada di tempat pengajiannya Nabi Sulaiman. Ketika berada dalam tempat itu, malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang menemui Nabi Sulaiman dan berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman, tentunya atas izin Allah. Kedatangannya malaikat Israel ini akan mencabut salah satu dari muridnya Nabi Sulaiman. Alamat dicabutnya nyawa itu bukan di tempat mengajinya Nabi Sulaiman, bukan di Israel, bukan di Palestina, tapi di India. Malaikat yang melihat orang itu masih berada di majelisnya Nabi Sulaiman memandang dengan pandangan tajam tepat kepada orang tersebut, karena alamat yang Allah Ta'ala berikan bukan di Palestina, tapi di India. Ternyata orang yang dipandang oleh malaikat Israel yang menyerupai manusia ini tadi mendekat kepada gurunya, minta kepada Nabi Sulaiman untuk diterbangkan dengan pesawat terbang. Zaman itu adalah pakai angin. Ya. Karena sememangnya pesawat itu bisa terbang juga menggunakan angin. Diterbangkan oleh angin ke India. Begitu sampai di India, maka malaikat pun sudah sampai ke sana. Memang alamat untuk mencabut nyawanya adalah di India. Berarti manusia itu tidak akan lepas dari waktu dan tempat. Yang menentukan siapa? Allah. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman dan muridnya dan malaikat Israel tidak salah alamat, tidak salah tempat. Kita pula pada waktu bila, di tempat mana kita akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap dan selalu berdoa semoga husnul khotimah di mana saja tempat atau kapan saja waktunya kita kembali kepada Allah. Nah, zaman era kita 2022 diungkapkan setiap zaman memberi pengaruh kepada orang yang berada di zamannya. Saya ulang, setiap zaman mempengaruhi orang yang berada di zamannya. Coba kita imbas atau kita U-turn balik 30 tahun yang lalu, yang umurnya tahun tentu. Ataupun kita U-turn 50 tahun yang lalu, ya, yang umurnya lebih dari 50 tahun.
bagaimana zaman kita 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, baik itu dari lingkungannya, puan-puan berada di kampung, ya, kemudian rumah masih berjarak-jarak, pergi sekolah naik basikal, balik sekolah, ya, ke Bendang, malam, ya, pergi mengaji antara maghrib dan isya. TV pun belum tentu setiap rumah punya, sehingga ketika tengok TV kadang tumpang jirannya. Ini era 50 tahun yang lalu, atau mungkin 50 tahun yang lalu belum ada listrik, masih pakai lampu minyak. Suasana yang hening di waktu malam, suasana yang sunyi, kemudian ketika bulan mengambang, bermain di depan rumah, bila mendongak ke atas ada bulan yang terang, ya, dengan cahaya terangnya bulan, tentu tidak sama dengan terangnya matahari. Itu era 40 tahun yang lalu, tentu tidak sama dengan zaman hari ini. Zaman hari ini dengan kemudahannya, dengan teknologinya, dengan ujian dan cabarannya. Dulu, ya, untuk mendapatkan pen ataupun pensil, ya, masih agak sulit, sehingga rasa eman atau rasa sayang kepada pensil tinggal sedikit, ya, masih dipakai, kemudian disambung dengan bambu supaya jadi panjang. Saat ini pensil masih panjang, kadang-kadang sudah terbuang ataupun digunakan sebagai mainan, karena memang teknologi hari ini menulis sudah menggunakan komputer ataupun menggunakan laptop. Kemudian untuk TV, ya, para jemaah sekalian, dalam satu rumah, ya, dulu TV-nya satu, sehingga ketika tengok TV sama-sama, ayah, ya, memang hidup perlu hiburan, ya. Salah satu di antara jalan hiburannya adalah melalui TV, ya. Entah itu cerita lawak atau cerita Piramli ataupun lain, ditengok sama-sama, sampai mulai nenek atau anak sampai cucu jadi satu, ya. Sekarang tidak, ya, di kak bilik sudah ada TV masing-masing. Kemudian yang terbaru ataupun yang modern lagi bukan TV, semua sudah memandang kepada handphonenya masing-masing, ya, dengan taliannya masing-masing, dengan ujung jari masing-masing. Ini bermakna membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa zaman mempengaruhi orang yang berada di zamannya. Sedangkan orang yang berada di zaman itu tidak dapat lari daripada zaman. Namun ada sebagian kecil yang tidak terpengaruh. Ada sebagian kecil yang tidak terpedaya. Walaupun sebagian besarnya adalah cenderung terpedaya ataupun tertarik ataupun terpesona dengan zaman itu. Sekarang muslimin dan muslimah, teknologi kita, ya, semoga bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah Ta'ala, Tuhan yang maha hebat di atas segala-galanya. Sekali lagi, semoga bisa mengantarkan kita kepada Allah, Tuhan yang maha hebat di atas segala-galanya. Teknologi hari ini, baik itu di bidang elektrik, ataupun di bidang internet, ataupun di bidang IT, informasi dan teknologi, yang dicapai oleh manusia hari ini, dan kita menggunakan teknologi itu, setiap kali ada kemudahan, setiap kali itu juga kita ingat Allah yang memudahkan. Puan-puan, balik mengaji ini, kemungkinan ada yang hendak pergi ke ATM untuk keluarkan duit karena ada keperluan, ataupun ada yang terus pergi dapur untuk memasak. Kemudahan-kemudahan itu ada, mulai daripada gas yang kita petik sehingga keluar apinya, ataupun pergi ATM masukkan kad keluar duitnya. Ini semua teknologi, ya. Dan kita menggunakan itu.
Harapan kita, doa saya untuk diri dan kepada muslimin muslimat Jamaah Fathur Rabbani, semua itu mengantarkan kita untuk mengenali Allah, Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Tuhan yang maha canggih dan maha sempurna. Bahwa tidak lepas itu semua adalah ilmunya Allah. Apabila sudah seperti itu, insya Allah batiniah kita tidak terpedaya dengan zaman ini. Batiniah kita tetap berpegang pada tujuan utama hidup adalah mengabdi kepada Allah dan menjadikan semua yang ada pada kita, termasuk teknologi di zaman ini, adalah mengantarkan kita untuk sujud kepada Sang Penciptanya. Di dalam perkataan penggal tadi ada kata-kata kunci pada pintu rosak yang disandarkan dan tidak patut kecuali untuk kayu bakar. Muslimin dan muslimah, diri kita ini nilainya bukan pada dagingnya. Saat hari raya korban dulu, ada orang jual binatang korban dengan cara melihat besar kecilnya. Kemudian dianggarkan berapa nilai dan harganya. Itu kurang transparan. Ada yang harus ditimbang. Kambing ditimbang berapa kg. 1 kg-nya berapa duitnya. Andaikan 50 kg kali sekian ringgit, ketemunya harganya sekian. Semakin berat kambing, semakin besar harganya, semakin tinggi harganya. Sekarang coba, puan-puan, semakin berat badan puan-puan, apakah nilainya semakin tinggi ataupun semakin mahal? Tentu manusia bukan begitu. Ya. Maka nilai kita bukan pada berat badan kita. Nilai kita bukan dari size, tapi nilai kita adalah dari batiniah kita. Batiniah ini tidak dapat ditimbang dengan kilogram. Batiniah inilah tempatnya iman. Kalau iman sudah tidak ada pada batinnya, jasad ini untuk apa? Dijual tak laku, maka dibahasakan kecuali untuk kayu bakar. Ya, mungkin bahasanya agak kasar, tapi itulah artinya tidak ada gunanya ya, jika tidak ada keimanan yang tertanam di hatinya. Kemudian ada perkataan lagi tentang malaikat. Seorang mukmin di dunia adalah malaikat, di akhirat adalah malaikat. Semoga tidak mengelirukan ya. Muslimin dan muslimah, ingat, yang dicontohkan seperti malaikat itu adalah bukan manusia. Yang dicontohkan seperti malaikat itu adalah manusia yang beriman, bukan semua manusia. Kenapa begitu dan bagaimana pemahamannya? Semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menjelaskan. 1, apa arti iman? Iman itu yakin. Apa tanda iman? Iman itu berserah kepada yang diimani. Puan-puan naik taksi. Ya. Kemudian puan-puan tunjuk alamat. Ataupun Grab lah zaman sekarang ini. Puan-puan atau tuan-tuan boleh duduk belakang, kemudian bersandar, bahkan boleh tertidur. Kenapa? Sudah yakin, sudah percaya dengan pemandu taksi itu tadi. Naik bus juga seperti itu. Yang lebih besar lagi, puan-puan naik pesawat. Kalau ikutkan puan-puan naik pesawat itu sebenarnya tidak boleh tidur apabila puan-puan khawatir sampai ke tak sampai. Karena betul-betul percaya dengan pilotnya, pasti sampai, tentu dengan izin Allah, boleh tidur. Ya. Bahkan mulai naik saja, ya, sudah tidur. Ya. Kenapa begitu? Karena percaya kepada pemandunya. Nah, iman itu yakin, tanda yakin itu adalah berserah.
Berserah ke siapa? Ke Allah. Bila sudah berserah ke Allah, dan semoga kita adalah orang yang berserah kepada Allah, walaupun peratus berserahnya itu berbeza, itu diumpamakan seperti malaikat dalam hubungan ketaatannya. Kalau dalam hubungan nafsunya tentu beza, sebab malaikat tidak ada nafsu. Dalam hubungan ketaatan, Allah suruh kanan, kanan. Allah kiri, kiri. Itu di dunia maupun di akhirat. Maka dikatakan seorang mukmin di dunia adalah malaikat dan di akhirat adalah malaikat. Kemudian penggal yang akhir, dia membenci dan menceraikan dunia, sedangkan dunia di belakangnya menyumpah serapah. Saya dahulukan dengan doa juga ya, karena untuk menjelaskan ini, kawan-kawan, jika tanpa hidayah dari Allah Ta'ala, tentu tidak akan dapat memberi kepahaman kepada diri, apalagi kepada orang lain. Bayangan menceraikan itu kan memisahkan. Ya. Seorang suami menceraikan istri, memisahkan. Apakah hanya seperti itu arti menceraikan? Ya. Membenci dan menceraikan. Saya buatkan kronologi ataupun gambaran. Rasa perlu terhadap dunia. Bilakah kita rasa perlu terhadap dunia? Jawabannya saat kita berada di dunia. Itu jawabannya. Kemudian ketika kita rasa perlu terhadap dunia, Allah ajar kita dan Allah kenalkan kita siapa dunia. Oleh ulama menjelaskan apakah dan siapakah itu dunia. Dunia adalah segala sesuatu yang melupakan kita kepada penciptanya. Itu namanya dunia. Maka dalam rumah kita itu apabila kita seneraikan, ya, kemudian kita tuliskan dunia yang ada dalam rumah kita itu, saya ralat, barang atau sesuatu yang ada dalam rumah kita, mungkin satu lembar kita menulis tidak cukup. Mulai dari perabot dapurnya, sampai ke kamar bilik tidurnya, sampai di ruang tamunya, sampai di bilik airnya, sampai di depan rumahnya, barang-barang yang ada dalam rumah kita seneraikan tidak cukup. Tapi tidak semua yang tersenarai dari sejumlah barang yang ada dalam rumah kita itu disebut dunia. Selagi mana barang-barang itu atau sesuatu itu mengingatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga semua barang itu adalah bukan dunia, karena semua barang itu adalah mengantarkan kita ingat kepada Allah, mengantarkan kita dekat kepada Allah. Tapi itu sulit, maka lebih baik, puan-puan, karena sulit membawa semua barang yang banyak-banyak dalam rumah kita itu untuk mendekat kepada Allah dan untuk ingat Allah, sangat sulit. Maka langkah-langkahnya adalah memisahkan supaya tidak jadi penghalang. Memisahkan itu, puan-puan, dibahasakan pula menceraikan. Sebenarnya sudah terpisah sebagiannya karena puan-puan lupa. Sudah terpisah dari sekian jumlah yang ada di rumah kita itu sampai kita lupa. Andaikan ada pencuri mencuri sesuatu yang kita lupa, kita tidak akan merasa kehilangan. Saya ulang, ada pencuri mencuri barang kita, barang itu kita lupa, kita tidak merasa kehilangan, ya. Tidak merasa kehilangan. Tapi kalau barang yang dicuri itu kita tidak lupa, maka kita akan merasa kehilangan.
Nah, daripada lupa, kemudian ia masih ada di rumah kita dan terhenti pahalanya, maka keluarkan dari rumah kita untuk kita jadikan pahala yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merasakan dunia ini atau merasakan barang yang ada itu adalah memisahkan atau menjauhkan atau melalaikan kepada Allahnya, maka ceraikan. Tapi kalau ia masih lagi menjadi alat, menjadi perantara untuk kita ingat kepada Allah, kekalkan. Sebab itu bukan dunia, itu adalah akhirat yang Allah Ta'ala zahirkan di dunia. Saya ada kisah. Dan kisah ini ya baiknya diambil, tidak baiknya jangan diambil. Ambil baiknya pun ukur dengan kemampuan. Ada seorang istri cerewet. Cerewet itu banyak cakap, banyak meminta kepada suami. Yang diminta itu sesuatu yang bersifat harta benda. Bulan lepas ya, minta duit umpama. Bulan ini minta pula tukar cermin mata. Bulan depan minta pula gelang. Jadi selalu meminta. Pergi mengaji iya, tapi balik mengaji minta. Karena ketika mengaji di majelis ilmu itu tengok temannya pakai baju yang pattern seperti itu teringin. Ya, temannya pakai cincin yang bentuknya lawa, dia pun teringin. Akhirnya suami ini mengajak istrinya pergi di sebelah perigi. Kemudian dengan baldi, bahasa Jawanya timba, untuk ambil air dalam perigi itu. Kemudian ketika dimasukkan baldi ke dalam sumur, ke dalam perigi, diangkat balik. Ya, ketika diangkat, ditunjukkan kepada istrinya. Yang ada di dalam baldi itu bukan air, tapi yang ada di dalam baldi itu adalah emas, permata. Kemudian ditunjukkan kepada istrinya dan diberi pilihan. Kamu pilih aku ataupun pilih yang ada dalam baldi. Puan-puan, dari sekian yang ada, pernahkah puan-puan diajak pergi ke kedai emas, bukan ke sumur, bukan ke perigi? Kalau ke perigi kiranya puan-puan tidak akan dapat tiru, ya. Tuan-tuan tidak akan dapat tiru seperti wali Allah ini tadi. Puan-puan dibawa ke kedai emas, kemudian suami tunjuk, awak pilih yang itu atau pilih ini. Kira-kira puan-puan ya, jawabannya macam mana? Yang perempuan ini tadi yang saya jadikan, yang saya ceritakan ini adalah dia memilih saya pilih engkau daripada pilih yang ada dalam baldi. Akhirnya dituangkan kembali ke dalam perigi. Nah, apa pengajaran di sebalik kisah itu? Ya, muslimin dan muslimah, Allah itu berkuasa. Ya. Jangankan Allah, wali-walinya Allah Ta'ala itu berkuasa dan diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengendalikan dunia dan juga menyuruh kepada dunia. Kenapa boleh begitu dan macam mana boleh begitu? Karena dia khidmat hidupnya adalah kepada Allah. Orang yang khidmat kepada Allah, maka dunia disuruh oleh Allah untuk khidmat kepada orang yang berkhidmat kepada Allah. Nah, saat pilihan diberikan oleh sang suami kepada istri, kamu pilih aku ataupun pilih emas dalam baldi itu. Ketika istri memilih saya pilih engkau, wahai suamiku, otomatis emas permata dalam baldi harus diceraikan. Akhirnya dikembalikan lagi dituangkan lagi ke perigi. Mungkin kalau puan-puan ditanya, awak pilih saya ke pilih emas? Puan-puan cerdasnya atau cerdiknya, saya pilih dua-dua bang. Ya pilih abang, ya pilih emas. Karena pertanyaannya bukan pilih salah satu. Ya. Tapi jika pilih dua-dua,
mesti akan menduakan. Nah, tidak menduakan jika salah satunya adalah atau kedua-duanya hanya sebagai kendaraan bukan tujuan. Ya. Emas dimiliki sebagai kendaraan. Dan puan-puan sekalian, ya, saya ikut mendoakan dan semoga diperkenankan oleh Allah. Puan-puan jamaah Fathur Rabbani biar punya emas banyak-banyak. Daripada emas dimiliki oleh orang kafir, lebih baik emas dimiliki oleh jamaah Fathur Rabbani. Karena bila dimiliki oleh jamaah Fathur Rabbani, setiap tahunnya pasti akan dikeluarkan zakatnya. Ya. Bukan hanya dikeluarkan zakatnya, tapi dia boleh investasi yang boleh membantu kepada orang lain dari hasil keuntungannya. Puan-puan, beli emas banyak-banyak. Jangan lupa zakat. Otomatis dengan zakat itu kita akan bantu kepada orang lain. Maka dengan mengaji Fathur Rabbani bukan berarti kemudian kita harus lepaskan semua dunia, kita jadi sebatang kara. Kalau sebatang kara, puan-puan ada kawan pergi umrah tak dapat pergi umrah, ya. Ada kawan keluarkan zakat tak pernah keluarkan zakat, ada kawan boleh bersedekah tak pernah bersedekah, maka puan-puan ya berkeinginan ataupun berharap kepada Allah yang tidak pernah menghampakan harapan hambanya untuk berharap memiliki dari miliknya Allah yang diamanahkan kepada kita untuk kita khidmat kepada agamanya dan khidmat kepada sesama. Maka di penghujung, di penggal ini, menceraikan dunia itu adalah dari hatinya. Tangan kita boleh pegang sebanyak-banyaknya. Apalagi ada motif, ada visi misinya adalah untuk agama Allah. Muslimin dan muslimah, mohon berkah doanya ya. Semalam itu ada hamba Allah Ta'ala, hampir maghrib itu telepon pada saya. Telepon kepada saya bercerita tentang 25 juta ringgit. Ditipu atau tertipu lah, bukan ditipu ya, tertipu. Ya sebenarnya ditipu dengan tertipu itu bahasa yang berhampiran ya. Nah, yang dengan nilai tertipunya itu adalah 25 juta ringgit ya, bukan rupiah. Ya, ini ringgit. Kemudian sedang berhadapan dengan mahkamah, dan ini bukan baru, sebenarnya ini sudah sebelum pandemi. Beliau pun sudah pernah sampaikan kepada saya, tapi semalam diulang lagi karena urusan dengan peguam sudah naik banding ya. Minta untuk didoakan, dan kalau saya doa sendiri tentu berkah doa orang banyak itu lebih mustajab ya. Jadi beliau ada menyampaikan kepada saya yang tertipu itu boleh balik ataupun jadi haknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan ikut dalam aset tanah thoriqoh ataupun tanah fisabilillah yang nilainya 1.100.000 ringgit ya, yang saya sudah deal ya, di mana keluasan 3.600 meter itu untuk pelebaran majelis ilmu dan juga pengajian, termasuk juga merancang untuk PTPM-nya nanti diletakkan berada di situ. Jadi semalam sebelum maghrib itu ada hamba Allah menyampaikan demikian, disandarkan kepada uang yang tertipu itu tadi. Asalnya bisnis emas, ternyata emas yang dijadikan cagaran itu hanya luarannya saja, dalamnya seperti batu. Kemudian kes masuk kepada mahkamah, tertipu. Kemudian pelaku sindikat itu sudah ditangkap dan sudah diputuskan penjara selama 5 tahun dan mengganti kerugiannya. Maka dengan berkah doa para jemaah sekalian, kita pun tidak tahu apakah itu salah satu dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembebasan tanah tersebut ya. Itu yang nilainya besar, dan bukan berarti puan-puan dan para jemaah sekalian yang belum punya besar tidak berpeluang. Semuanya berpeluang ya. Saya berpeluang, muslimin muslimah juga
berpeluang. Ya, kita itu tidak tahu ya apakah yang ada pada kita itu nanti akhirnya macam mana. Andai kan ya, puan-puan mikir senangnya, daripada 25 juta ditipu orang kan lebih baik saya guna untuk buat masjid ketika sudah ditipu, ketika sudah tertipu. Makanya puan-puan sebelum tertipu ya, dan semoga tidak tertipu, jom kita gunakan bersama ya dalam fisabilillah. Betul, itu semalam ya, sebelum maghrib, sebelum saya mengimamkan sholat maghrib, itu ada hamba Allah Ta'ala menelpon minta tolong yang itu ya. Dan sekali lagi saya minta berkah doa muslim-muslimah walaupun sebatas suratul Fatihah ya. Saya bahasanya sebatas suratul Fatihah itu yang mampu untuk kita lakukan bersama dengan berkahnya suratul Fatihah. Ala hadiniyah as-solihah biridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin solihah bi asrori wa bi sirri wa bi nuri wa bi wasilatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Kita teruskan sedikit ya tentang menceraikan dunia ya. Apapun juga yang kita pisahkan itu mesti ada kekecewaan karena asalnya sudah dekat dengan kita, kemudian kita jauhkan. Asalnya sudah berhubungan dengan kita, kemudian kita pisahkan. Walaupun harus berpisah, tapi sebenarnya di hatinya tetap menyimpan kenangan yang indah. Menyimpan kenangannya. Contoh, suami menceraikan istri. Ketika jadi istrinya itu mesti ada kenangan yang indah, tapi harus dipisahkan karena tidak dapat diselamatkan dalam bahtera kekeluargaannya dengan dunia. Ya. Kalau dunia itu sudah diajar ataupun sudah dikendalikan, ternyata tidak dapat dikendalikan. Puan-puan, maka jalan satu-satunya adalah dipisahkan. Nah, ketika dipisahkan, dunia itu dibahasakan menyumpah serapah. Makanya puan-puan harus tetap bertanggung jawab. Contoh, puan-puan punya ladang. Ya. Ladang itu grannya atas nama puan-puan. Tapi puan-puan setelah mengaji seperti ini, oke lah, saya ladang tuh saya ceraikan ladang saya. Kemudian terbiar ditanam buah-buahan pun tidak, ya, dibiarkan. Jika kita mendengar rintihan dunia yang kita tinggalkan sedangkan itu tanggung jawab kita, dia akan berkata kepada kita bahwa ini adalah tanggung jawab dari pemilik untukmu, tetapi kenapa kamu membiarkan aku? Sekarang ini puan-puan yang punya ladang-ladang yang terbiar, ya, jangan dibiarkan, diteroka. Kalau tidak mampu untuk meneroka, serahkan kepada orang lain untuk meneroka, kemudian bagi hasilnya. Ataupun apa cara yang boleh memanfaatkan harta ataupun bendang, ladang, tanah yang kita ada. Muslimin dan muslimah, agar supaya dunia yang ada di tangan kita atau yang diserahkan dan diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita memberi manfaat. Bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lainnya. Ketika kita sama-sama berpikir seperti itu, insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan panduan, memberikan hidayah kepada diri kita. Ada perkataan daripada, seperti tadi, daripada hilang ditipu orang, lebih baik untuk ABC dalam bentuk kebaikan. Nah, perkataan daripada ini akan ada pada diri kita dalam semua pemberian Allah Ta'ala yang terbiar, ataupun yang belum diteroka, ataupun yang belum kelihatan manfaatnya untuk dimanfaatkan. Supaya dunia yang ada di tangan kita ini adalah untuk jalan menuju
kepada akhiratnya, atau yang lebih tinggi lagi adalah jalan menuju kepada ridhonya. Sekian untuk hari ini, insya Allah yang akan datang kita akan teruskan dan kita akan sambung kembali, walaupun sedikit, semoga manfaat dan diberkahi oleh Allah, memberkahi kepada diri kita sendiri dan seisi keluarga. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa syian barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Awal hingga sampai akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.